Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Palasiri, yang terhormat Ibu Dina Marisa SPDI selaku guru penggerak SDN 59 yang menjadi pemateri hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru MEM Palasiri beserta staf yang hadir pada hari ini dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara akan membacakan rentetan atau rangkaian acara kita pada pagi hari ini dalam acara pengimbasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Baiklah, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah MEM Palasiri kepada Bapak Damanhuri SAGM PDI, disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Pemateri, Ibu Dina dari SD 59, yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru MEM Palasiri. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan acara pematerian atau penyampaian tentang kurikulum Merdeka ini. Juga salam beri salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi kesayangan Allah, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati serta Ibu pemateri, kami selaku Kepala Madrasah mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya karena semenjak kami mulai pengenalan kurikulum Merdeka ini, kami belum pernah menerima materi yang langsung ke MEM Palasiri. Cuman kami mengenal materi ini sekedar penyampaian dari Kepala Kementerian Agama, pengawas, dan lain-lain. Untuk itu kami selaku Dewan Guru MEM Palasiri sangat berterima kasih kepada Ibu Dina yang mau datang langsung ke tempat kami ini untuk memberikan gambaran-gambaran tentang kurikulum Merdeka itu. Walaupun kami sebagian dari guru ini sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, namun kami masih banyak yang belum apa itu kurikulum Merdeka yang sebenarnya, bentuk nilainya, bentuk penilaian atau apa-apa materi, kami sangat belum mengenal itu. Untuk itu nanti sepenuhnya kami kepada Ibu Dina untuk menyampaikan materi-materi. Setelah penyampaian materi nanti, kami minta dari Ibu pemateri untuk membuka peluang tanya jawab. Kalau ada unek-unek guru yang perlu ditanyakan tentang bentuk-bentuk penilaian dan lain-lain. Nah, itu harapan kami kepada Ibu Dina. Dan kepada tim kameramen ini dari SD dan siswa kami. Nah, ini sudah menjadi seorang guru, kami sangat bangga. Siswa kami sendiri sudah seorang guru, alhamdulillah. Nah, ini salah satu kebanggaan kita. Mudah-mudahan ke depan acara kurikulum Merdeka ini akan memberikan kemajuan, terutama di Kedurang dan umumnya di Kabupaten atau di Provinsi Bengkulu. Untuk itu selamat kepada Ibu Dina untuk menyampaikan materi. Kami sebagai kepala sekolah ucapkan juga terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk waktu kami persilakan sampai Ibu Dina menutup acara, karena kami guru ini terus menunggu. Hanya tinggal Ibu Dina itulah, kami sudah siap dari makanan kita siap, air minum sampai jam 4 kami sudah siap. Nanginan cerah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Madrasah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti dengan tema pengibasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kepada Ibu Dina Marisa selaku guru penggerak SDN 59 Bukul Selatan, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, tanpa ada mengurangi rasa hormat, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita di sini berbagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini kita bisa saling memberi dan menerima pengetahuan-pengetahuan yang baru tentang kurikulum merdeka. Baiklah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang sudah memberikan ujangan, yang sudah menyambut kami, kedatangan kami dengan sangat begitu terhormat, dengan sudah disiapkan semuanya dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah, di sini sebelum saya menyampaikan materi pada Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Palasilik, kita akan flashback dulu. Sebelum kita ke materi, di sini saya akan mengangkat tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Di sini sudah ada yang tahu untuk pembelajaran atau kurikulum merdeka itu seperti apa, Bapak Ibu? Boleh disampaikan? Ini sedikit, Bu. Silakan. Bukan aneh jawab ini, Bu. Ini cuma sekedar masukan. Kami belum pernah mendapatkan materi tentang kurikulum merdeka, baik secara pelatihan atau ada yang datang seperti ini untuk melaksanakan sosialisasi. Itu kami belum pernah sama sekali. Jadi bagi kami guru Unmeng sini ini masih sangat buta. Alangkah baiknya kalau memberi pelajaran atau materi tentang kurikulum merdeka, mohon kiranya dapat diawali dengan dasarnya dulu, dan mudah-mudahan nanti kami mengharapkan bisa berkelanjutan supaya kami jangan rancu menerima materi itu. Itulah kami minta, mohon kiranya dari awal atau dari dasar. Hanya itu. Jadi maksud kami jangan dulu terlalu banyak nanya. Kami Saya kalau di sini mungkin memang berarti belum mengenal ya Bapak Ibu ya, apa itu kurikulum merdeka, apa itu kurikulum pembelajaran yang baru yang sudah diterapkan selama hampir 3 tahun ini ya Bapak Ibu. Untuk kurikulum merdeka itu sendiri kita itu sudah mulai dari tahun 2022 ya Bapak Ibu. Kurikulum merdeka itu ada di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ya Bapak Ibu. Jadi di tahun 2022 itu berjenjang Bapak Ibu. Itu masih di kelas 1 diberikan itu materinya untuk kurikulum merdeka, kemudian kelas 4, jadi masih 2 kelas kalau untuk di sekolah negeri. Dan kemudian di tahun memuncak di tahun 2003 kita mengikuti, yaitu ada perjenjang lagi Bu, masih mengikuti 1 dan 4 dulu. Nah kemudian di tahun ketiga ini kurikulum merdeka itu sudah merambat dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti di sini Bu, kurikulum merdeka itu sudah menjadi kurikulum nasional ya Bu ya, sudah harus digunakan di SD atau sederajat dan SMP sederajat dan SMA juga sederajat. Jadi di sini kurikulum merdeka itu Bu berarti kurikulum yang berpusat pada kebutuhan belajar peserta didik. Jadi di sini di kurikulum merdeka itu Bu, kita itu memberikan kebebasan kepada siswa. Di situ kan kita punya buku. Di situ kita ada buku dari bab 1, umpama di semester 1 ada bab 1 sampai bab 5. Nah, di situ Bu, kita boleh meminta kepada siswa atau kita memberikan ruang kepada siswa, kita mau pembahasan materi yang dimana dulu. Karena Ibu, Bapak, di kurikulum merdeka ini tidak ada ujian tengah semester.
Jadi nanti penilaian langsung dinilai sumatif di akhir pembelajaran, yaitu 6 bulan sekali. Ya Bapak Ibu, jadi penilaian untuk kurikulum merdeka itu ada penilaian formatif, ya. Kemudian ada penilaian, pertama itu ada asesmen awal, ada penilaian formatif, dan kemudian ada penilaian sumatif. Asesmen awal, penilaian asesmen awal itu Bu, kita menggali pengetahuan siswa di materi-materi sebelumnya. Siswa, kita sekarang lagi belajar sholat nih. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke materi, kita itu persepsi dulu Bu, flashback dari materi yang sebelumnya. Mungkin tentang berwudu, kita bertanya kepada siswa itu tentang materi asesmen awal. Jadi di situ kita melihat penilaian kita sudah ada kepada siswa. Oh, ini bisa dilanjutkan atau tidak ke materi selanjutnya. Seperti itu untuk asesmen awal. Untuk kita mengetahui Bapak Ibu ya, kemampuan peserta didik itu sudah sampai mana? Sudah bisakah kita untuk melanjutkan materi ke bab selanjutnya? Itu di penilaian atau di asesmen awal. Penilaian untuk mengetahui pengetahuan siswa di materi yang sebelumnya. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran itu ada penilaian lagi Bu. Itu namanya penilaian formatif. Kita bisa menggunakan LKPD di situ atau bisa juga pakai buku LKS atau buku cetak. Ya Bapak Ibu. Jadi di situ kita dalam sehari itu kita bisa melakukan 2 kali penilaian terhadap perkembangan pembelajaran siswa. Ya, jadi dalam pembelajaran kurikulum ini kita tidak menggunakan UTS, tapi langsung kita ke pembelajaran atau asesmen sumatif nantinya. Karena dalam pembelajaran kita sudah melakukan 2 kali penilaian. Di situ ada asesmen awal untuk mengetahui pembelajaran yang mana yang akan kita tuju, apakah sudah paham atau belum siswa itu tadi. Kemudian kita pada saat setelah kita melakukan pembelajaran, sudah kita melakukan proses pembelajaran, di situ kita bisa lagi melakukan penilaian, yaitu penilaian formatif. Ya Bapak Ibu, di situ kita bisa juga setelah penilaian formatif, setelah pembelajaran berakhir, kita juga bisa memberikan PR atau tugas tambahan kepada siswa. Ya, di situ nanti di minggu depan atau di pertemuan yang berikutnya kita bisa menilai lagi di situ. Jadi Bapak Ibu, UTS di sini bukan berarti berpatokan oh tidak boleh, bukan. Itu kembali lagi kepada latar belakang sekolah itu sendiri tadi. Ya, kita serahkan kembali kepada sekolah itu masing-masing untuk melakukan UTS. Tapi dalam ketentuan kurikulum merdeka memang UTS sudah harus ditiadakan. Kemudian di sini Bapak Ibu, dalam kurikulum merdeka, saya bertanya dulu. Ini di luar kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Saya bertanya dulu. Menurut Ibu, dalam pembelajaran itu buku atau sumber bahan ajar, buku cetak, buku paket itu penting nggak sih? Mana Bu? Bapak? Buku. Penting. Kalau nggak ada buku nih, Bapak Ibu bisa nggak mengajar? Tetap bisa karena itu cuma salah satu media pembelajaran. Oke, ada yang bisa menambahkan lagi? Bapak? Karena kan kurikulum merdeka itu kan namanya kebebasan. Bebas dalam artian bisa menentukan materi masing-masing. Jadi tanpa buku bisa, punya buku juga bisa menyampaikan materi. Berarti kan itu kan sudah paham setidaknya Bapak Ibu guru, sudah bagus sekali pemahamannya. Jadi di sini Bapak Ibu guru, kita di kurikulum merdeka itu kita sudah disiapkan oleh pemerintah atau kementerian, itu ada capaian pembelajaran. Ya, dari capaian pembelajaran itu Bapak Ibu kita bisa menentukan bahan ajar atau materi ajar yang bisa kita ajarkan kepada siswa. Jadi nggak ada alasan lagi buku belum sampai, jadi anak-anak berkeliaran di luar untuk tidak belajar. Nggak ada alasan lagi Bapak Ibu. Jadi di capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh kementerian, sudah di print out kan atau sudah dilampirkan di situ sesuai dengan kurikulum, itu bisa kita jadikan acuan untuk memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa. Jadi tidak ada alasan lagi, nggak ada buku nanti aja belajarnya. Boleh buku-buku di kurikulum sebelumnya boleh digunakan Bapak Ibu. Yang penting itu sesuai dengan elemen atau komponen pembelajaran yang akan diajarkan.
Contohnya nih, Pancasila. Pancasila di situ sudah ada capaian pembelajarannya. Anak-anak harus menghafal lambang-lambang Pancasila. Anak-anak bisa menjelaskan atau anak-anak bisa menyebutkan Pancasila 1 sampai 5. Itu yang menjadi acuan kita, pedoman kita untuk mengajar di kelas. Seperti di MIM mungkin ada SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Di situ sudah ada Bapak Ibu. Ya, untuk MIM juga itu SD sederajat sudah ada capaian pembelajarannya. Jadi di situ nanti setelah kita mendapatkan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh kementerian, kita bisa menuju pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa sih? Kalau seumpamanya saya contohkan tadi Pancasila ya. Pancasila anak-anak bisa menyebutkan, di situ tujuannya anak-anak bisa menyebutkan lambang-lambang Pancasila. Tujuan dari satu capaian pembelajaran tadi bisa sampai 4 Bapak Ibu. Jadi setelah di tujuan pembelajaran yang kita tentukan bersama tadi, kita bisa menuju alur tujuan pembelajaran. Di alur tujuan pembelajaran itu barulah kita kotak-kotakkan yang mana yang paling murah terlebih dahulu, itu yang kita akan capai. Jadi di tujuan pembelajaran tadi masih umum Bapak Ibu. Turun ke alur tujuan pembelajaran, baru kita kotak-kotakkan dari yang memang itu sulit, mudah, kemudian merangkak pada pembelajaran yang agak sukar. Nah, jadi kalau sudah turun ke alur tujuan pembelajaran, barulah nanti terbitlah modul pembelajaran, atau pada kurikulum sebelumnya itu disebut apa Ibu, Bapak? Apa itu modul ajar? RPT, betul sekali. Ya, jadi kalau untuk sekarang kita ini masih ATM di PMM Bapak Ibu. Ambil, tiru, dan modifikasi. Jadi kita itu masih meniru. Boleh diambil di PMM, boleh. Memang disediakan oleh PMM untuk mempermudah guru-guru pada masa zaman sekarang ini untuk bisa mengambil, meniru, dan memodifikasi modul ajar. Ya. Jadi dalam pembentukan modul ajar itu kita akan ada komunitas belajar. Disebut komunitas belajar karena di situ adalah berkumpulnya seseorang pendidik atau pengajar bersama-sama berkolaborasi, itu mempunyai tujuan dan program pembelajaran yang jelas. Ya, jadi boleh juga di MIM ini nanti sudah terbentuk, sudah mengetahui kurikulum merdeka, itu bisa dibentuk komunitas belajar. KKG contohnya. Atau kolaborasi antar lintas kelas sesama mata pelajaran atau guru kelas, itu bisa. Itu sudah bisa disebut komunitas belajar Bapak Ibu. Karena apa? Karena istilahnya Bapak Ibu berkumpul itu punya tujuan, punya program yang jelas, ya, punya pembelajaran yang akan diterapkan kepada siswa. Itu kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi mempermudah kita, seorang pendidik, seorang guru itu untuk berinovasi. Ya, jadi Bapak Ibu guru itu berinovasi mencari kegiatan pembelajaran yang memang disukai oleh siswa, minat siswa. Di kurikulum merdeka itu kita tidak memaksa. Anak-anak harus dari bab 1 sampai bab 5 harus selesai. Enggak Bapak Ibu. Kalau memang kita coba di materi bab 3, mereka sudah tangkap, mereka sudah bisa menjawab asesmen awal tentang materi sebelumnya, itu bisa kita lanjutkan di bab 3. Jadi intinya bab 1 sampai bab 5 itu tidak harus beruntun Bapak Ibu. Ya, boleh dari bab 5 ke bawah atau bab 1 ke bawah, itu boleh. Kita kembalikan kepada siswa pembelajarannya. Di kurikulum merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Yaitu bukan berarti kita mengkotak-kotakkan siswa, bukan. Jadi di sini kalau kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kita itu tahu tingkat minat, tingkat kesukaan siswa, tingkat kemudahan dan kesukaran siswa menangkap materi pembelajaran, itu bisa kita tahu lewat
pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3. Ada konten, ada proses, ada produk. Sebenarnya istilah-istilah ini sudah ada di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu, cuman ganti bunyinya saja. Kita di awal itu ada persepsi, ada kegiatan inti, ada pendahuluan. Kalau di sini kita pakai diferensiasi konten. Kalau di kurikulum K13 ada kegiatan inti. Di sini ada proses. Di kurikulum K13 ada kegiatan akhir. Di sini kita ada proses, ada produk. Konten di sini Bapak Ibu, berdiferensiasi konten itu berarti kita memberikan pengetahuan kepada siswa, boleh dari mana saja. Boleh kita pakai media audio visual, pakai visual atau audio. Kita bisa pakai kertas karton. Kita bisa minta siswa untuk menjelaskan. Kita bisa pakai buku juga bisa. Jadi kita tidak semata-mata hanya ceramah Bapak Ibu. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita tuh sudah ada refleksi. Oh, minggu depan kita mau belajar tentang apa ya? Kita melanjutkan apa ya? Kita sudah ada rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya pada siswa. Jadi di pertemuan berikutnya siswa itu sudah ada persiapannya Bapak Ibu. Mungkin dia mau membuat gambar tentang materi yang sudah kita berikan. Di minggu ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Di situ mereka sudah bisa membuat apa itu Allah Al-Malik, apa contohnya. Di situ kita memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berinovasi, mengembangkan materi ajar yang kita berikan. Jadi kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk memberikan argumennya dalam menjelaskan materi itu tadi. Itulah konten Bapak Ibu. Ya, bisa dari audiovisual, bisa juga kita memanfaatkan alat peraga yang dibuat oleh siswa. Bisa juga kita yang membuatnya sendiri, kemudian yang menjelaskan adalah siswa. Itu untuk konten Bapak Ibu. Itu yang berhubungan dengan pengetahuan pembelajaran siswa. Kemudian ada proses. Proses di sini adalah siswa itu bekerja. Bagaimana dia untuk mengaplikasikan pembelajaran di kelas. Bagaimana mungkin dia mau menunjukkan pembelajaran di luar, dicontohkan di luar, atau mereka membuat kelompok belajar Bapak Ibu di dalam kelas itu. Di dalam kelas itu ada diferensiasi proses, itu bisa berkelompok Bapak Ibu. Ya, jadi kita di kurikulum 13 ini tidak melulu untuk ceramah. Ya Bapak Ibu, kita berikan ruang kepada siswa untuk mereka berinovasi. Dari proses itu tadi kita akan mendapatkan produk hasilnya. Dan Bapak Ibu, produk itu tidak terus-terusan berupa gambar ya Bapak Ibu. Contohnya pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang berhubungan dengan presentasi. Mereka bisa mempresentasikan hasil belajar tadi, itu adalah produk Bapak Ibu. Ya, jadi tidak terus-terusan berupa gambar, tidak terus-terusan berupa alat peraga yang digambarkan. Mereka bisa menjelaskan, mereka bisa merefleksikan pembelajaran di depan kelas, itu sudah berarti produk. Di situ Bapak Ibu menilai mereka. Apa produknya sudah baguskah? Atau harus ditingkatkankah? Ya. Jadi dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita bisa menerapkan 3 model pembelajaran berdiferensiasi dalam 1 kali pembelajaran. Kita dipermudah Bapak Ibu dengan adanya kurikulum Merdeka ini. Kita dipermudah untuk bisa menjadi fasilitator pada siswa, tidak harus kita yang ceramah terus. Kita memberikan materi pembelajaran cukup bisa hanya dengan
bisa. Di situ kemudian anak-anak kita berikan ruang. Apa sih yang kalian dapat dari video tadi? Mereka berpikir, mereka memberikan ada struktur mungkin yang mereka tuliskan dari hasil pembelajaran yang sudah kita terapkan tadi. Apa yang mereka dapat? Itu prosesnya. Produknya mereka mengumpulkan hasil pembelajaran yang kita minta tadi. Di situ Bapak Ibu bisa menilai apakah memang materi Ibu ini bisa dilanjutkan atau ada siswa yang perlu bimbingan lagi. Itu di situ Bapak Ibu. Jadi di sini dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu kita bukan berarti mengkotak-kotakkan. Oh yang ini agak lambat. Oh yang sebelah situ pintar, kita kelompokkan. Jangan Bapak Ibu. Itu akan menjadi down. Mereka bisa mentalnya diorak-arik sama Bapak Ibu. Kita bisa menerapkan tutor teman sebaya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada nih 1-2 muridnya di kelas. Mungkin kalau lagi dikasih soal dia cepat selesai. Entah benar entah salah cepat selesai. Tapi di situ Ibu harus bisa memberikan pendekatan, harus punya metode. Bagaimana sih si siswa ini kalau memang pas diberikan pembelajaran, kalau memang betul bagus. Tapi kalau masih salah, Ibu harus punya metode atau taktik yang bagus gimana agar siswa ini bisa lebih baik lagi. Mungkin memberikan jam tambahan. Ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa memberikan solusi kalau memang siswanya itu cepat selesai dan betul. Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran tutor teman sebaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan tutor teman sebaya yang mana siswa yang pintar tadi kalau memang dia cepat selesai dan betul, Bapak Ibu bisa memberikan soal dengan jawaban yang sama tapi dengan soal cerita yang agak jelimet. Jadi dari dia membaca soal itu saja sudah bisa memakan waktu yang mungkin bisa sama selesainya dengan temannya yang agak lambat tadi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan taktik seperti itu. Bisa memberikan soal dengan jawaban yang sama, tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau seumpama di matematika nih, anak-anak pintar semua, yang pintar tadi di angka, cepat selesai dia di matematika. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu yang pintar dan cepat selesai tadi bisa Bapak Ibu buatkan soal cerita, tapi dengan angka yang sama dan mencari jawaban caranya yang sama. Karena dengan dia membaca soal cerita, dia sudah memakan waktu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan tadi kata saya tadi tutor teman sebaya. Kalau dia sudah cepat selesai, kita minta bantuan dia. Coba dong tolong temannya. Bukan berarti mau mengajari atau menuliskan, cuma mengarahkan. Kita meminta siswa untuk bisa mengarahkan teman-temannya tadi yang tidak bisa, coba diajari. Karena biasanya nih Bapak Ibu ya, pengalaman saya, kalau dia itu kalau diajarin temannya murah nangkap. Dengan kata-kata temannya tadi, itu murah nangkap dibanding kita yang sudah menjelaskan mungkin berpeliur kalau kan kita. Tapi anak nggak masuk pembelajarannya tadi. Tapi mungkin dengan bahasa temannya tadi, mereka bisa memahami dengan mudah bagaimana sih penyelesaian dari pembelajaran itu. Kemudian di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu guru juga bisa memberikan materi atau di prosesnya, di proses penilaian, di definisi proses itu bisa menggunakan problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah Bapak Ibu. Kelompokkan lagi. Karena di kurikulum Merdeka ini memang belajarnya banyak berdiskusi Bapak Ibu. Banyak berdiskusi dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar siswa. Kebutuhan dan minat siswa itu siswa sendiri yang tahu. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan penilaian asesmen awal tadi Bapak Ibu. Kita ketahui dulu minatnya kemana,
pengetahuannya kemana. Jadi bisa kita terapkan nanti. Kayaknya nggak mungkin kok nanti sekelas ini bisa paham semua tentang pembelajaran ini. Ya kita bisa menggunakan pembelajaran berkelompok tadi Bapak Ibu. Bisa kita terapkan pembelajaran dengan cara diskusi berkelompok. Kayak dari itu tadi, kita buat kelompok, jangan setiap hari kelompoknya itu terus. Kita usahakan kita putar kelompoknya. Karena nanti kalau kita itu terus, otomatis siswa itu tidak akan berkembang. Tapi kalau siswa itu diputarkan dengan teman yang lain, pasti dia ada keinginan, oh yang ini beda ya sama yang kemarin. Oh saya mau itu presentasi di depan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau memang kita memberikan ruang kepada siswa, mereka akan semangat belajarnya. Dengan kunci kita jangan egois, kita terus yang mau didengar. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini. Yang ketiga, setelah pembahasan atau pembelajaran singkat kita ini, apa yang Ibu Bapak ketahui tentang kurikulum atau apa yang Bapak ketahui, apa yang Bapak Ibu tangkap tentang materi yang sudah saya jelaskan? Saya minta 3 itu boleh ditulis di kertas. Tunggu, kan udah nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu ada sedikit yang ingin kami tanyakan. Kalau dulu tingkat ketercapaian pembelajaran kita dari kurikulum KTSP sampai ke kurikulum K13, tingkat pencapaian kita adalah anak itu mendapatkan nilai KKM atau lebih. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini, di mana kita dapat menilai bahwa anak itu telah bisa menyelesaikan pembelajarannya atau bisa dikatakan telah mencapai pembelajarannya. Hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan tanggapan saya. Kalau di kurikulum K13 dan KTSP dulu kita pakai nilai ya Bu ya. Rapotnya itu nilainya besar-besar terpampang. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, kembali lagi saya tadi sudah bilang kita punya capaian pembelajaran. Jadi di situ di capaian pembelajaran itu kita lihat. Kalau di capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh kementerian, umpama tadi Pancasila ya Bu ya, Pancasila. Di capaian pembelajarannya anak-anak bisa menjelaskan atau anak-anak bisa menyebutkan lambang Pancasila 1 sampai 5. Di situ bisa kita lihat Bu, kalau memang dia sudah bisa menentukan atau bisa menyebutkan 1 sampai 5 tadi, berarti anak-anak sudah tercapai capaian pembelajaran kita tadi. Tapi kalau dia baru 1 sampai 3, itu berarti masih menengah ya Bapak Ibu. Berarti kita harus tingkatkan lagi. Berarti bukan berarti pakai nilai sekarang Bapak Ibu, kita lihat produk yang dihasilkan oleh siswa tadi. Ya. Yang dikatakan dengan capaian tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu, kalau dulu apa istilahnya, apa kurikulum atau apa ya? Standar itu Bu, standar kompetensi. Nah, ya. Standar kompetensi inti. Nah, di situ kan ada indikator tercapaian. Nah, di situ ada Bu. Jadi, kalau di kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran itulah yang kita nilai bagi siswa. Bukan berarti kalau dia dapat nilai 100 dia sudah tercapai. Makanya kita lihat dalam pendampingan tadi Bu, dalam penilaian formatif dan asesmen, di situ kan kita langsung menghadapi siswa pada saat kita sebelum pembelajaran dan di tengah-tengah pembelajaran kita melihat kegiatan siswa atau proses pembelajaran siswa tadi Bu. Jadi di situ memang ujung-ujungnya pakai nilai Bu, tapi di situ ada sudah tercapai, belum tercapai. Nah, jadi kalau kita ketercapaian kita itu 5, dia harus bisa menyebutkan 5. Kalau dia baru 3 dan 4 berarti belum tercapai Bapak Ibu. Sekali lagi. Ya. Kita di kurikulum Merdeka ini Bu, siswa itu sedikit Bu, kita ini kembali kepada kurikulum Merdeka tadi.
Nah, kalau ibu kan tadi mengatakan sudah 3 tahun berjalan. Sedangkan kami dari madrasah swasta, kalau dulu madrasah negeri itu memang sama halnya seperti ibu tadi. Tahun pertama kelas 1, tahun kedua dan tahun ketiga tadi sama kalau sekolah negeri. Nah, kalau kami di swasta ini karena untuk mengimbangi yang lain seluruhnya sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi kalau di sini Bu, karena kami baru tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka itu, untuk sejauh ini Bu kami belum terlalu mendapatkan dampaknya. Masalahnya di kurikulum merdeka ini kita kan dituntut siswa itu sangat-sangat aktif. Siswa bisa menjelaskan, sebelum kita ajarkan kepada siswa, bahkan siswa sudah bisa menjelaskan. Sudah itu kita memutarkan video tentang pembelajaran, siswa juga bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut. Kemudian siswa dapat membantu temannya yang agak keterbelakangan atau keterlambatan dia di dalam nalar, berpikir, bergerak dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu, kalau menurut hemat saya, memang kami sudah ada itu buku panduan, buku pengajar untuk guru yang khusus kurikulum merdeka. Dan itu sudah kami laksanakan. Namun di sini Bu, kalau saya sendiri, saya pribadi mengajar kepada anak-anak itu sudah saya pancing-pancing untuk seperti ibu tadi karena sedikitnya kita kan sudah melihat itu di YouTube atau ya. Namun siswa itu masih terlalu jauh. Nah, diulangi lagi pembelajaran seperti KTSP atau K13 sudah kita terangkan sedetail mungkin kepada anak. Ditanyakan sepotongan atau jawaban atau pendapatan kepada anak susah sekali Bu. Apalagi kalau mau menerangkan misalnya video yang kita putarkan tadinya. Jadi di sini Bu bukan ini untuk untuk pembanding saja. Kalau di sekolah ibu sudah 3 tahun melaksanakan ini, memang lebih praktis istilahnya di kurikulum K13 dibandingkan dengan K13 dulu. Terima kasih Bu. Ya. Betul. Terima kasih Ibu Dina Marisa yang telah memberikan pencerahan tentang kurikulum merdeka. Perlu diketahui bahwa kami ini swasta, statusnya swasta di bawah naungan cabang Muhammadiyah dan juga beda naungan dengan Kemendikbudristek. Tapi tidak mau kami juga induknya Kemendikbudristek juga sesuai dengan peraturan 12 tahun 2024 itu menjelaskan bahwa kurikulum merdeka ini adalah struktur kurikulum untuk seluruh pendidikan mau swasta atau negeri. Jadi ada kebijakan KMA atau Kementerian Agama dari Kemenak itu 450 nomor 450 itu tentang kurikulum merdeka baru ditekankan tahun ini. Itu baru semester, belum sampai semester kami ini Bu Bina, paling beberapa bulan. Jadi masa transisi ini sungguh luar biasa. Anak-anak itu mulai dari pengenalan mapel saja masih bingung. Apa itu Pancasila Bu? Pak, sama dengan istilah PPKN misalnya kan. P5 kalau kita di Kemendikbudristek P5. Kalau di sini namanya P5RA. Ada rahmatan lil alamin. Jadi anak-anak itu Bu, masa transisi ini mengalami kesulitan pengenalan mulai dari mapel. Nah, trik jitu untuk agar anak ini mudah memahami dalam masa transisi itu seperti apa? Selain dari metode atau inovasi guru sendiri, ada enggak trik lain istilah itu? Yang kedua, kita tidak asing lagi bahwa setiap pemerintah ganti kurikulum. Ada enggak Bu, Ibu sebagai guru penggerak mendengar isu-isu nasional tentang dunia pendidikan? Ada enggak pergantian kurikulum? Jangan-jangan
kami belum sampai 1 semester ada pergantian kurikulum. Ini tanggal 20 Oktober kita ganti presiden nih, Bu. Ganti presiden ada nggak? Syukur-syukur insya Allah presiden baru insya Allah berkelanjutan. Baru kita benar-benar 100% menerapkan kurikulum Merdeka, boleh kita ganti kurikulum lagi. Ini mungkin kami nggak sampai 1 semester ganti kurikulum baru lagi nanti. Nah, belum sampai semester 20 Oktober ganti lagi kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada kami. Sebelumnya kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sama-sama ketahui, walaupun dikit sudah sama-sama memahami, namun tujuan hanyalah untuk kebersamaan. Artinya kurikulum Merdeka ini yaitu metode pembelajaran yang mengacu kepada pendekatan bakat ataupun minat siswa sendiri. Maka semuanya kita sudah sama-sama tahu, sehingga kami sampai saat ini yang ingin kami tanyakan, karena kami masih masa transisi di dalam KM ini atau kurikulum Merdeka, kami masih awam tentang berbagai macam hal dalam macam-macam dalam kurikulum Merdeka ini. Contohnya segi penilaian, segi jadwal, segi perangkat dan lain-lain, itu kami masih buta. Maksud kami, kalau memang waktu ini masih panjang, kami mohon kepada Ibu Dina bisa menyampaikan dengan hal-hal tersebut. Jadi itu saja yang kami sampaikan, karena kalau masalah pengertian dan tujuan itu saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah memahami tentang hal itu. Karena apalagi saat ini kami masih melaksanakan istilahnya namanya UTS, sementara KM tadi kan tidak melaksanakan UTS. Lalu kami kemana meletakkan nilai-nilai itu, bagaimana dan kemana kami membentuk RPP-nya, gimana dan selanjutnya. Jadi itu saja Bu Dina. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ya tadi ditanyakan, yaitu dari bentuk penilaian, jadwal pembelajaran, kemudian ada RPP atau modul pembelajaran. Dan di sini Pak, untuk penilaian itu kita masih menggunakan angka Bapak. Tapi di situ Bapak ada penilaiannya, anak itu dalam kategori sudah tercapai ST atau belum tercapai. Nah, di situ ada Bapak, dan di penilaiannya itu diserahkan kepada kita karena standar KKM ketercapaian itu dikembalikan kepada instansi. Masih menggunakan angka, tapi di situ ada kriterianya Bapak. Dan penilaiannya sudah memang ditentukan, dikembalikan lagi kepada instansi. Kemudian untuk penjadwalan, di situ ada jadwal untuk kelas 1 itu 32 jam. Untuk kelas 2 34, kelas 3 kelas 4 36 jam, kelas 5 38 jam, kelas 4 40 jam. Di situ Bapak Ibu sudah dibagi-bagi. Kalau untuk kelas 1 itu bahasa seperti P5 Pak ya, untuk proyeknya. Proyeknya itu sudah masuk. Ya, kalau dulu kita itu jam agama 4 jam full. Tapi kalau sekarang ya materi itu cukup 3 jam. Yang 1 jamnya itu nanti P5 atau pembentukan karakter mereka. Atau dalam P5 ini bisa bentuknya, kata saya tadi, bisa bentuk produk dengan menggambar, atau bisa dia seumpama kalau sholat dia sudah bisa mempraktekkan. Nah di situ Pak penilaiannya. Jadi 4 jam tadi bukan dengan materi saja, sudah dengan P5. Nah di situ kalau yang pelajaran bahasa Indonesia itu 5 jam materi, 2 jamnya itu proyek. Proyeknya kita kembalikan lagi. Seumpama guru tadi mau membuat apa? Tentang surat atau tentang email. Nah itu diterapkan dalam proyeknya. Dan kalau di SD kami Bapak Ibu, proyek itu kami ambil di 1 hari. Nah ada juga proyek itu di jam akhir. Jam akhir pembelajaran sehari, seumpama hari Senin itu di jam 1 jam atau jam 2 jam terakhir itu proyek PKN seumpama atau SKI seumpama atau fikih. Itu boleh Bapak Ibu. Kami kembalikan lagi kepada selera Bapak Ibu. Tapi dalam satu instansi itu kalau bisa itu seragam. Kalau mau dibuat 1 hari semua Bapak. Satu hari semua di hari Sabtu proyek semua itu.
Ya, jadi berarti di sini jatuhnya Bapak Ibu 32 jam itu bukan seluruhnya. Kan di sini 32 jam ada guru umum 24 jam. Kalau diambil 1 jam 2 jam untuk proyek, dia nggak 24 jam lagi, tapi tetap 24 jam dia mengajar jamnya. Nah, tapi yang 1 jam 2 jam itu kita ambil proyek untuk di hari Sabtu seumpama. Proyek itu kita kembalikan kepada Bapak Ibu P5-nya. Apa membuat taman atau membuat apotek hidup. Ya, proyek itu kita kembalikan kepada instansi masing-masing. Disitulah penjadwalan untuk jadwal kurikulum Merdeka. Dia ada jam-jam khusus diperuntukkan untuk proyek, Pak, untuk P5 penanaman karakter tadi. Disitulah kita penilaian karakter siswa tadi. Dia sudah aktifkah? Dia sudah bisa berkolaborasikah? Di P5 itu kita bisa menangkap atau memberikan penilaian sosial atau penilaian karakternya tadi, Bapak Ibu. Kemudian di modul ajar lokal, bahasanya fase B kelas 4 saya ambil. Di situ topiknya saya memanfaatkan lahan untuk membuat apotek hidup. Nah, apotek hidup di sekolah. Nah, di situ kan ada tuh penilaiannya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam ini berakhlak mulia. Dalam ini disinilah penilaiannya, Bapak Ibu. Disinilah kita menilai siswa tadi. Ini untuk proyek, Pak, Bapak Ibu. Ini bisa dilihat. Di sini kita juga harus mencantumkan tindak lanjut kita untuk materi sesudahnya akan datang. Nah, ini rubrik penilaian mulai berkembang. Nah, kembali lagi saya bilang tadi, tidak dengan memang kita masih akan menilai, tapi di sini kita dilihat kategorinya mulai berkembang, sudah tercapai, berkembang sesuai harapan. Nah, ini bisa dijadikan dari capaian pendidik pembelajar. Itu seperti ini, ada 3. Nah, di sini saya tidak tinggal dengan video pembelajaran. Terkadang pun Bapak Ibu, kalau saya tidak kebagian infokus, saya cukup letakkan laptop di depan. Tapi suaranya agak dibesarkan, pakai sound system, itu kedengaran anak. Karena Bapak Ibu, kalau pengalaman saya, anak-anak itu kalau ada suara, ada gambar, semangat belajarnya lain dengan kita yang terus-terusan berbicara. Kalau seperti saya sekarang ini, mungkin Bapak Ibu banyak yang nggak paham, tapi kalau saya jelaskan, kalau saya berikan gambar seperti ini, mudah-mudahan ada bayangan sedikit banyaknya. Nah, ini untuk modul ajar. Nah, mudah Bapak Ibu, sama kok seperti RPP itu, cuma kata-katanya saja yang berbeda. Cuma namanya diganti modul ajar. Nah, di sini kita cantumkan model pembelajarannya. Kita pakai model pembelajaran apa? Kita ada masalah, ada pembelajaran proyek, Bapak Ibu. Proyek tadi nyelah. Yang kata aku tadi, Bapak Ibu, proyek itu berarti mereka itu bekerja. Mereka punya satu tujuan untuk menggambarkan atau untuk mencapai ketercapaian mereka itu dalam bentuk produk. Produknya berupa objek. Objeknya itu bisa diperlihatkan dengan Bapak Ibu. Berbasis masalah, PBL, problem based learning. Ya, pembelajaran berbasis masalah itu bisa juga mereka produknya nanti mereka tampilkan dengan mereka itu berbicara, berargumen, menjelaskan apa yang mereka dapatkan dari hasil diskusi mereka. Jadi tekanannya itu kalau PBL itu berarti mereka memecahkan masalah, Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan satu masalah yang sama, tapi nanti akan timbul jawaban atau argumen yang berbeda-beda dari jawaban peserta yang sudah kita bagi-bagi kelompok tadi. Ditekankan pada masalah, kita akan tahu argumen mereka. Tapi kalau PJBL, project based learning, itu kita tekankan pada hasil karya mereka, Bapak Ibu.
Ya, bentuknya itu hasil karya. Jadi modul ajar itu bisa P5, bisa PBL, bisa juga PJBL. Terserah Bapak Ibu mau mudah pakai yang mana. Jadi Bu, satu materi itu bisa sampai 3 loh modul ajarnya. Bisa Bapak Ibu terapkan di situ. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di mana ketercapaian anak ini yang mencapai sudah bagus atau sudah berkembang tadi atau sudah tercapai tadi. Apakah pakai masalah kah atau pakai proyek kah atau pakai turun langsung ke lapangan mereka P5 tadi. Ya Bapak Ibu, jadi modul ajar ini bisa satu materi itu bisa kita terapkan 3 sampai 5 model pembelajarannya. Ini menganalisis peserta didik untuk belajar. Nah, ini saya menggunakan make and matching. Ya, jadi saya itu tadi saya sudah bilang sama Ibu tadi, Bapak Ibu tadi, saya menggunakan kartu. Ya, saya menggunakan kartu, saya pasangkan, itu nanti mereka akan tahu Asmaul Husna. Yang kita kalau kelas 4 contohnya saya di kelas 4 itu kan baru 5 yang akan saya jelaskan itu Bapak Ibu. Jadi di situ saya memberikan pembelajaran, saya memberikan video, saya menggunakan kartu make and matching yaitu untuk dipasangkan. Di situ mereka siswa-siswa saya itu lebih paham daripada saya menggunakan masalah tadi yang menggunakan PBL. Ternyata kalau saya pakai project based learning tadi mereka lebih paham. Oh, al-malik itu artinya maha merajai. Mereka lebih cepat nangkap kalau disuruh bekerja, mengorek-ngorek, memasakkan seperti itu. Daripada mereka harus berpikir, ini kayak mana bisa dibilang Allah itu Maharaja. Mereka butuh kalau pemikiran menggunakan model pembelajaran masalah tadi Bapak Ibu. Saya terapkan pakai modul ajar yang project yang lain lagi. Boleh kita dalam pembelajaran itu kita menggunakan 3 modul ajar dengan materi yang sama itu boleh Bapak Ibu untuk kita melihat ketercapaian siswa kita tadi. Baiklah, kepada Bapak Ibu yang lain kalau masih ada, dipersilakan. Kita pelajari sama-sama. Nih, Kami ini kan aku jadi nyambung aja sama ini belajar hanya dengan belajar itu
terima naik memang kenal. Jangan saja we kami makan dinasi ya. Ya kata panjang ya. Berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, pengimasan penguatan pembelajaran tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita. Di sini kita mungkin transisi kurikulum baru, kurikulum merdeka, mungkin bagi di negeri itu sudah lama, sekitar 2-3 tahun sudah dilakukan. Bagi kita itu baru 1 semester yang berjalan. Kemudian kita di kurikulum merdeka ini ditekankan pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Di sini adalah yang maksudnya adalah bagaimana kita penguatan berdasarkan kebutuhan siswa, minat siswa. Kita lihat, tentu kita sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran, kita tahu minat siswa kita ini ke arah mana. Apakah bidang PJOK misalnya, keagamaan, kemudian seni, kita sudah mengetahui hal itu karena kita sudah masuk aktif dalam kelas, tentu kita sudah tahu minat bakat anak itu ke arah mana, jadi bisa kita kendalikan ke arah mana anak ini. Kemudian kurikulum merdeka ini juga sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menguatkan mutu pendidikan kita, itu tidak lain harus kerjasama, baik itu antara anak, siswa, kemudian guru, kepala sekolah dan lingkungan sekitar. Ini juga dipraktekkan, ditekankan untuk pengaplikasian. Ada konten, proses, dan produk. Kalau kita cuma sekedar teori-teori saja tanpa ada produk, tanpa proses, istilahnya itu hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau ada proses, ada konten, proses, dan hasil produk, insya Allah pembelajaran kita lebih terarah dan hasilnya juga akan maksimal. Baik itu dimulai dari konten, pengaplikasian atau penerapan dan hasil produk nanti. Sebagai contoh, kita memberikan pidato. Oh, tidak cukup kita mengetahui tentang pidato ini artinya secara teori, tapi juga kita harus ada pengaplikasian, praktek, pengimplementasian, dan kerjanya apa? Unjuk kerja atau unjuk hasil kerja dari anak itu apa? Nanti itu terletak pada produk. Sekian, terima kasih. Lebih kurang semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk refleksi pada acara pada hari ini, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Terima kasih kepada Ibu Dina Marisa SPDI. Benar yang dikatakan dengan beberapa guru sebelumnya, memang untuk kurikulum merdeka atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi kurikulum nasional, memang kami baru bulan Juli ini untuk madrasah swasta ditekankan di pengaplikasiannya. Jadi sangat baru sekali bagi guru-guru kami mempelajari beberapa istilah-istilah seperti CP, ATP, modul pembelajar, modul ajar, dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat sekali juga bagi kami madrasah. Tadi sudah dipaparkan mengenai P5, P2RA, yang mana kami sama sekali belum tahu dan belum pernah menerima semacam pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya mengenai hal itu. Termasuk tadi juga ada rubrik penilaiannya lengkap sampai selesai, runtut. Ada juga mengenai mengenai modul ajar, teknik belajar, dan metode pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan para siswa. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu saja sedikit refleksi dari kami sebagai sebagai imbas dari penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya stop. Setelah waktu saya akan stop, berhenti Bapak Ibu tempat masing-masing. Di mana di situ? Di mana Bapak Ibu terakhir? Berarti tidak selak, Nenek. Ya, mau ngambil dulu. Ini akan saya stop. Setelah waktu saya akan stop, berhenti Bapak Ibu tempat masing-masing. Di mana di situ? Di mana Bapak Ibu terakhir? Berarti tidak selak, Nenek. Ya, mau ngambil dulu. Ayo, tidak. Tangannya sudah kiri.
dari hasil dari pembelajaran akhir tadi kita diberikan contoh bagaimana penyelesaian hal-hal yang sama-sama kita tahu bahwasanya tujuan daripada contoh tersebut menunjukkan kepada peserta didik supaya anak-anak tersebut mau memiliki pemikiran sendiri-sendiri, artinya memiliki rencana supaya sistem pembelajarannya menjadi senang, itu maksudnya. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengan ice breaking kita permen tadi, betul sekali, sedikit banyak sudah ada pemahaman dari Bapak Teriman. Jadi tadi bagaimana pembelajaran, ya. Jadi lebih tepatnya lagi Bapak Ibu, permen tadi kita contohkan sebagai informasi, ya. Jadi kita di sini itu menerima dan memberi informasi. Jadi kita itu tidak boleh menutup diri. Makanya saya bilang tadi tetap tangannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dalam speaking kita memberi dan menerima permen dari orang lain tadi, kita itu tidak boleh menutup diri dengan ilmu atau informasi yang baru. Ya Bapak Ibu ya. Lagi one asli itu. Jadi untuk pembelajaran kurikulum yang akan kita terapkan ini, kita harus mau terus menerima info-info dari manapun yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Jangan sampai kita menutup diri, ribet, nggak paham, ya. Kita berarti sudah menutup diri dengan informasi yang baru, Bapak Ibu. Sedangkan pada zaman abad 21 ini kita dituntut untuk berinovasi. Makanya saya contohkan permen tadi sebagai informasi Bapak Ibu. Jadi kita itu memberi informasi apa yang kita dapatkan, dan otomatis kalau kita sudah memberi tadi akan ada informasi baru yang akan kita dapatkan lagi. Karena seseorang yang kita temui itu belum tentu dia mengetahui apa yang sudah kita ketahui. Seperti itu juga kita. Ya, makanya tadi ada saling memberi informasi dengan cara memberi permen itu tadi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi saya harap kita bisa saling berkolaborasi, saling memberi dan menerima informasi baru tentang pembelajaran, tentang kurikulum yang sejujurnya nanti akan bisa kita terapkan dalam instansi atau lingkungan pendidikan kita di sekolah masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk ice breaking sudah. Kita juga sudah memberikan refleksi tadi, Bapak Ibu guru sudah perwakilan, dan di sini juga Bapak Ibu guru sudah memberikan penjelasan. Ya, di sini ada know, ada wonder, ada learn, di mana kita ini pertama memang awal. Nah, kurikulum merdeka memang sangat awal. Makanya di sini kita, nah ini, sudah ada yang panjang ini ya, berarti tentang kurikulum merdeka. Dan ini di sini yang sudah kita ketahui, yang ingin kita ketahui. Banyak pertanyaan, banyak sekali apa yang ingin Bapak Ibu ketahui, dan di sini kita menjawabnya yang sudah kita pelajari. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah beserta kepala sekolah karena sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi praktik baik untuk penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di kurikulum merdeka ini. Sekali lagi saya ulangi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi terakhir kita foto di sini Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, nanti insya Allah saya akan mengirimkan file untuk penilaian sekaligus untuk contoh-contoh modulnya. Bapak nanti bisa dilihat di situ bagaimana. Mudah-mudahan dengan pencerahan sedikit dari saya ini, pembelajaran kita sama-sama di siang hari ini ada sedikit banyak yang bisa Bapak Ibu ambil untuk Bapak Ibu bisa terapkan di kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Baiklah, demikian presentasi atau sosialisasi untuk pembahasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan tema kurikulum merdeka di SD Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Bengkulu Selatan.
Saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan terutama kepada kepala sekolah yang sudah menyambut hangat kehadiran kami dari SD 59 utusan dari guru penggerak, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri untuk kegiatan materi, masih ada ice breaking sekali lagi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan produk, tapi kita juga bisa belajar ini apa? Contohnya misal bahasa Indonesia, tidak dengan alat peraga. Kita menentukan paragraf, kita suruh anak membaca puisi, terus membaca paragraf, menceritakan paragraf. Berarti kita tidak fokus hanya kepada gambar atau video. Itu yang akan dijelaskan. Baik, dalam proses belajar mengajar sudah barang tentu kita harus menggunakan perangkat mengajar. Artinya kita harus berpedoman mengacu pada perangkat mengajar. Sekiranya kita tidak membawa atau lupa perangkat mengajar, otomatis kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar itu. Artinya kita sudah mengerti dan menelaah dan kita sudah mempelajari itu modul ajarnya, sehingga di dalam proses belajar mengajar kita tidak kekurangan bahan lagi. Artinya materi sudah kita kuasai, bisa saja kita lakukan di luar kelas. Misalnya kita materi hari ini belajar tentang tumbuh-tumbuhan, boleh kita lakukan di luar kelas sehingga anak-anak dapat langsung melihat apa itu tumbuh-tumbuhan dan bagaimana cara perkembangbiakannya, ataupun tumbuh-tumbuhan itu mempunyai apa saja seperti daun, batang, kulit, akar. Anak langsung melihat di kasat mata bahwa itu tumbuhan, benar-benar tumbuhan, sehingga daya ingat anak lebih tinggi daripada kita tidak terjun ke lapangan. Itu merupakan alat peraga yang nyata. Baiklah, betul sekali kata Bapak tadi. Jadi, walaupun kita tidak membawa buku ya Bapak-bapak Ibu-ibu semua, ini buku kelas 5 belum lengkap seumpama seperti itu. Jadi itu bukan jadi alasan lagi untuk Bapak Ibu tidak menjelaskan materi di kelas. Kita sudah ada capaian pembelajaran Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran itu kan bukan kita yang buat, dari kementerian. Jadi itulah yang menjadi acuan kita untuk memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa. Ya, jadi tidak ada alasan bukunya tidak ada. Kita punya CP Bapak Ibu. Jadi CP itulah yang menjadi pedoman kita untuk mengajarkan pada anak materi. Kita CP-nya seumpama Pancasila, anak bisa menghafal lambang-lambang Pancasila. Yang kedua, anak bisa menjelaskan tentang arti dari lambang Pancasila. Itu kan sudah ada di CP. Jadi di CP itulah menjadi pedoman kita memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi Pancasila tadi. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu tidak ada alasan lagi nggak ada buku ya. Jadi di CP itu sudah lengkap, seluruh mata pelajaran sudah ada. Ya, dari PKN, IPAS, pendidikan agama Islam, matematika, bahasa Indonesia itu sudah ada. Tinggal nanti kita turun ke tujuan pembelajaran dan ke alur tujuan pembelajarannya itu kita buat sendiri. Ya, nanti kita turun akhirnya jadi modul ya Bapak Ibu. Modul ajar yang sekarang kita pakai itu kita masih pakai ATM. Kita masih ambil di PMM. Apa itu ATM? Ambil, tiru dan modifikasi. Jadi kita itu masih meniru Bapak Ibu, kita belum mandiri. Ya, itu boleh. Karena PMM itu menyiapkan atau mempermudah bagi pendidik untuk kita bisa menjalankan pembelajaran tanpa ada kurang ini, kurang itu. Nggak ada lagi alasan kita nggak ada buku. Ya Bapak Ibu, karena CP itu sudah merangkum semua pembelajaran yang akan kita terapkan kepada peserta didik. Baiklah.
Baiklah, saya mencoba menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi menurut saya pendekatan yang menyesuaikan proses belajar mengajar agar memenuhi kebutuhan dari peserta didik tersebut. Baiklah, bagus sekali dari dua argumen yang sudah disampaikan dari Pak Idrus dan Pak Fauzi tadi. Betul sekali, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu berarti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang kita itu melihat di situ ada perbedaan tingkat prestasi siswa di dalam kelas sehingga timbullah pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi bukan berarti kita itu mengkotak-kotakkan ya Bapak Ibu. Jadi contohnya, oh ini yang pintar, ini juara 1 sampai 2 sebelah sini, juara dari 11 sampai ke sini. Bukan seperti itu. Berdiferensiasi itu kita cukup mengetahui ya kemampuan siswa yang ini, oh dia di atas rata-rata kemampuannya, yang ini berarti tengah. Jadi kita tetap menggunakan project. Ya, dalam pembelajaran diferensiasi itu ada 3 aspek yang harus kita jalankan, yaitu kita tetap menggunakan konten, yang kedua kita menggunakan proses, yang ketiga itu ada produknya atau hasilnya. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi, yang pertama adalah konten. Kontennya itu adalah materinya yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan video, bisa menggunakan alat peraga di depan kelas. Jadi bukan cuma hanya bersumber dari buku saja kontennya, ya. Bisa dari Chromebook, bisa dari video YouTube, itu digunakan. Jadi konten dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan yang kita sampaikan kepada peserta didik dengan menggunakan alat peraga. Yang kedua yaitu prosesnya. Proses itu berarti pada saat siswa sudah menyelesaikan masalahnya, apa yang sudah kita berikan kepada siswa itu mereka menyelesaikan, mereka mencari jalan keluarnya, entah itu dengan cara project atau problem based learning yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di situ mereka bisa berdiskusi, mereka bisa menempel kartu, mereka bisa menyelesaikan masalah dengan mencatat. Itu berarti suatu proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama adalah konten, yang kedua kita melihat prosesnya, yang ketiga itu adalah produknya. Sekarang saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, produk atau hasil dari pembelajaran itu haruskah semata-mata itu bentuk gambar? Tidak. Betul, jawabannya tidak. Alasannya Ibu? Karena kita bisa menentukan tema. Baik, dalam proses belajar mengajar sudah barang tentu kita harus menggunakan perangkat mengajar. Artinya kita harus berpedoman mengacu pada perangkat mengajar. Sekiranya kita tidak membawa atau lupa perangkat mengajar, otomatis kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar itu. Artinya kita sudah mengerti dan menelaah dan kita sudah mempelajari itu modul ajarnya, sehingga di dalam proses belajar mengajar kita tidak kekurangan bahan lagi. Artinya materi sudah kita kuasai, bisa saja kita lakukan di luar kelas. Misalnya kita materi hari ini belajar tentang tumbuh-tumbuhan, boleh kita lakukan di luar kelas sehingga anak-anak dapat langsung melihat apa itu tumbuh-tumbuhan dan bagaimana cara perkembangbiakannya, ataupun tumbuh-tumbuhan itu mempunyai apa saja seperti daun, batang, kulit, akar. Anak langsung melihat di kasat mata bahwa itu tumbuhan, benar-benar tumbuhan, sehingga daya ingat anak lebih tinggi daripada kita tidak terjun ke lapangan. Itu merupakan alat peraga yang nyata. Baiklah, betul sekali kata Bapak tadi. Jadi walaupun kita tidak membawa buku ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, ini buku kelas 5 belum lengkap seumpama seperti itu. Jadi itu bukan
menjadi alasan lagi untuk Bapak Ibu tidak menjelaskan materi di kelas. Kita sudah ada capaian pembelajaran Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran itu kan bukan kita yang buat, dari kementerian. Jadi itulah yang menjadi acuan kita untuk memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa. Ya, jadi tidak ada alasan bukunya tidak ada. Kita punya CP Bapak Ibu. Jadi CP itulah yang menjadi pedoman kita untuk mengajarkan pada anak materi. Kita CP-nya seumpama Pancasila, anak bisa menghafal lambang-lambang Pancasila. Yang kedua, anak bisa menjelaskan tentang arti dari lambang Pancasila. Itu kan sudah ada di CP. Jadi di CP itulah menjadi pedoman kita memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi Pancasila tadi. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu tidak ada alasan lagi nggak ada buku ya. Jadi di CP itu sudah lengkap, seluruh mata pelajaran sudah ada. Ya, dari PKN, IPAS, pendidikan agama Islam, matematika, bahasa Indonesia itu sudah ada. Tinggal nanti kita turun ke tujuan pembelajaran dan ke alur tujuan pembelajarannya itu kita buat sendiri. Ya, nanti kita turun akhirnya jadi modul ya Bapak Ibu. Modul ajar yang sekarang kita pakai itu kita masih pakai ATM. Kita masih ambil di PMM. Apa itu ATM? Ambil, tiru dan modifikasi. Jadi kita itu masih meniru Bapak Ibu, kita belum mandiri. Ya, itu boleh. Karena PMM itu menyiapkan atau mempermudah bagi pendidik untuk kita bisa menjalankan pembelajaran tanpa ada kurang ini, kurang itu, nggak ada lagi alasan kita nggak ada buku. Ya Bapak Ibu, karena CP itu sudah merangkum semua pembelajaran yang akan kita terapkan kepada peserta didik.